yang mungkin sudah login ya di Zoom-nya ya. Kita akan mulai dalam 2 menit lagi. Ibadah perdana kita yang onsite ya. Jadi spesial banget hari ini minggu pertama di bulan Juni ya, kita memasuki bulan Juni ini kita mau banyak belajar tentang Roh Kudus. Kalau Kak Valen hari-hari ini tuh banyak memaknai, sebenarnya kalau dulu tuh kayak Roh Kudus tuh kayak ada sesuatu yang berat banget gitu ya, kayak apa ya, ini kayak ibaratnya burung merpati atau mungkin api yang berkobar gitu ya. Tapi hari-hari ini Kak Valen memaknainya itu seperti sahabat terdekat kita yang Tuhan sudah sediakan untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk nemenin kita, dan juga menghibur kita. Ayo, di sini siapa yang merasa punya sahabat, bisa lambaikan tangan. Loh, cuman Kak Nikel. Oh, sama Kak Dendi, sama Kak Indra. Oh ya, ini pelan-pelan ada yang mulai melambai-lambai ya. Oke, ntar tunggu pas 15.30 deh, biar lebih pas. Ini mungkin yang teman-teman yang di rumah juga masih pada persiapan. Nah, oke, 15.30 udahan. Biar official kita sapa lagi ya. Selamat sore teman-teman DLC. Yeay, akhirnya terdengar ya suaranya. Selamat sore juga buat teman-teman yang di rumah. Hari ini sangat spesial, kita pengen ibadah bareng-bareng. Yang paling spesial salah satunya kalau kita ibadah bareng-bareng itu kita bisa ada interaksi ya, kita bisa waktu nyanyi, kita bisa dengar suara nyanyi dari teman kanan kiri meskipun mungkin teredam masker gitu ya, lebih berjarak juga. Tapi dengan kita melihat ada interaksi dari teman-teman saudara seiman tuh biasanya bisa sangat menguatkan ya, kita satu spirit. Seperti yang tadi Kak Valen udah sampaikan sekilas, hari ini kita mau belajar mengalami bahwa setiap kita di tempat ini tuh sudah dikasih Tuhan itu seorang sahabat yang selalu bersama kita. Dia bersamaku, dia juga bersamamu, dia bersama kita. Dia bahkan bisa memeluk kita, dia bisa sedih waktu kita sedih, dan dia bisa senang waktu kita senang. Karena that's what friends are for gitu ya, karena itulah seorang sahabat yang sejati. Ikut ada dalam masa-masa suka dan duka. Jadi hari ini kita mau ngalami sama-sama, ada seorang sahabat yang bersamaku dan juga bersamamu. Yuk sama-sama katakan sambil bangkit berdiri dong. Ini sudah ibadah onsite, harus bangkit berdiri. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamamu. Dia bersamamu. Dia bersamamu, dia bersamamu, dia bersamamu, dia bersamaku, dia bersamaku, dia bersamaku, dia bersamaku, dia bersamaku, dia bersamamu, dia bersamamu. Tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam
Dia bersamaku, dia bersamamu. Ikuti gerakannya Kak Syama ya. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamamu. Dia bersamamu. Dia bersamamu. Dia bersamamu. Dia bersamamu. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Dia bersamaku. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Ya, teman-teman bisa duduk. Seperti yang tadi Kak Valen sampaikan, hari ini kita mau banyak ngerenungin. Kita ini ternyata punya sesosok pribadi yang selama ini sudah disiapkan ya oleh Bapak kita untuk nemenin kita. Coba di sini siapa yang pernah merasa sedih? Boleh lambaikan tangan. Wah, lebih banyak yang pernah merasa sedih daripada yang punya sahabat. Ini kok agak gimana gitu ya tadi. Tapi kakak yakin kita semua di sini pasti juga punya ya seorang sahabat yang tadi bisa menemani di dalam suka dan duka. Nah, lagu yang habis ini kita akan nyanyikan, ini lagu yang katanya Syema, ini lagunya bikin ambiar Kak gitu ya. Wah, bikin ambiar gitu ya. Lagu ini mengingatkan bahwa tiap kita itu
It's okay loh not to be okay. Tiap kita itu bisa lemah. Tiap kita itu bisa sedih. Entah nilainya naik atau turun. Entah mood suasana hatinya lagi naik atau turun. Bahkan kalau lagu aslinya tuh bilang entah berat badannya lagi naik atau turun ya, kita itu bisa insecure gitu. Lagu ini berkata, yuk setiap pelukku itu bisa mengubah pelikmu. Pelukku itu bisa mengobati sedihmu. Dan Bapak tuh siapkan loh pribadi yang seperti itu buat setiap kita, buat setiap teman-teman di tempat ini. Tempat kita bisa bersandar, tempat kita bisa mencurahkan isi hati kita, dan pribadi yang bisa menerima kita meskipun kita sedang turun atau naik. Yuk coba liriknya ditampilin dulu. Ini soalnya kalau nggak ada liriknya ini mati gaya nih Kak Valen. Nggak jadi ambiar gitu ya nanti ya. Kita mau bayangkan lagu ini, jangan bayangkan ini yang ngomong ini siapa ya, BTS atau NCT atau siapapun boyband Korea ya yang ngomong ke kalian. Nah ini yang ngomong ke kita, ini Roh Kudus, ini sesosok pribadi yang Tuhan sediakan buat kita loh. Ada loh yang ngomong gini sama kita, Kak aku jomblo Kak. Nggak masalah karena Bapak tuh sediakan sesosok pribadi yang siap berkata seperti ini. Sandarkan lelahmu, ceritakanlah tentang apapun, aku akan mendengarkan. Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun, aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah nilaimu turun atau naik, entah nilaimu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun, aku mendengarkan. Kau merasa sendiri, tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku
segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan Hari ini Bapak ingin menghampiri kita satu persatu di tempat ini. Kita yang merasa sendiri, kita yang merasa lemah, letih, kita yang merasa tidak berdaya, kita yang merasa butuh tempat bersandar, kita yang merasa butuh tempat mencurahkan hati, kita yang merasa selama ini mungkin harus tampil sempurna dan kelihatan baik-baik saja, kita yang selama ini mungkin merasa mengalami begitu banyak tekanan yang tidak bisa kita tunjukkan kepada setiap orang. Hari ini Bapak berkata bahwa aku peduli, sahabatku. Aku mau bersamamu. Kamu bisa bersamaku. Hanya satu saja langkah yang kita butuhkan. Mari kita datang padanya, hampiri Dia. Roh Kudus siap untuk menantikan setiap kita. Roh Kudus siap merengkuh dan memeluk setiap kita. Mari kita rindukan kehadirannya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku.
pribadimu. Ku curahkan isi hatimu padamu. Sebab kau pribadi yang selalu bersamaku. Kau bisa ku andalkan. Kau bisa menjaga segala rahasiaku. Kau mengenal pribadiku sampai kedalaman. Engkau menerimaku apa adanya. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dekap kami Bapa di dalam kasih-Mu. Selalu sambut kami. Cukupkan kami Bapa di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa Roh Kudus yang selalu menemani kami. Yang selalu ada bersama dengan kami, bahkan saat kami nggak sadar bahwa Engkau ada bersama kami. Terima kasih selalu menjadi bagian dari setiap musim hidup kami. Kami mau terus belajar untuk menyadari kehadiran-Mu, melibatkan Engkau dalam setiap peristiwa dalam hidup kami, dan mengandalkan Engkau.
Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu yang membukakan mata hati kami, yang meruntuhkan setiap pemikiran dan pemahaman yang salah Bapa. Kami mau menerima dengan hati yang lembut, seperti tanah yang subur. Bawa kami supaya setiap kebenaran-Mu itulah yang memimpin hidup kami, menjadikan pelita bagi hidup kami. Kau mengurapi buat hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati, urapi Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Baik? Kalian kok jadi pendiam semua? Sudah lama nggak ketemu? Iya, semuanya jadi introvert ya. Saya biasanya nggak takut kalau bicara di depan orang, tapi jujur tadi saya di belakang ngeremet-ngeremet tangan saya. Saya setahun nggak pernah melakukan ini loh, halo. Jadi biasanya kan kalau ngomong sama kalian, berkhotbahnya sekalipun lewat HP kan, iya kan? Musuh saya cuma HP, sekarang harus ngelihat matanya orang lagi. 1 year, setahun, gak gampang buat saya. Oke. Tapi ada hal yang mengagetkan ketika saya datang ke sini, saya lihat banyak teman-teman dari sini, sukacita benar-benar kita boleh melihat teman-teman di sini, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih gemuk, ada yang lebih kurus, menyadari, ada yang rambutnya sekarang jadi berbeda. Tadi saya lihat Yosua, saya kaget, ini siapa gitu ya, ternyata Yosua jadi tinggi sekali. Oke, sekarang siapa yang di sini datang untuk ikut ibadah? Angkat tangan. Oke, belum ada pilihan yang kedua, Kak. Yang kedua, siapa yang datang ke sini untuk hidup kalian diubahkan untuk selama-lamanya? Bisa angkat tangan lebih tinggi? Tadi kan sudah angkat tangan kan, revisinya harus lebih tinggi. Oke, kalau gitu kita mau minta sama Tuhan. Karena Alkitab berkata, kamu tidak terima apa-apa karena kamu nggak pernah minta. Oke, semuanya bisa tirukan gaya saya. I don't care gayanya, cuman nggak apa-apa, kita supaya seru-seruan aja. Kita sama-sama tengadakan dua tangan kita seperti ini. Oke? Kita minta sama Tuhan sesuatu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bicara dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau adalah sahabat terbaik kami. Berbicara, ubah hidup kami, bukan Roh Kudus yang menuruti kami seperti biasanya. Tetapi biar kami yang menuruti Roh Kudus hari-hari ini. Biar kami devoted our life, memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, ya ampun lemes sekali, belum makan ya? Belum makan nanti ditraktir sama Kak Hendro. Sekali lagi yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, iya, ini kalau ikut rindam disuruh pulang semua ini, nggak semangat soalnya. Bisa dihidupkan? Kita hari ini bicara tentang topik yang belum ya? Apa kacamata saya nambah? belum dihidupin. Ya, kita hari ini akan bicara tentang sebuah topik yang kalau dibicarakan sama anak-anak muda, banyak yang berkidik. Artinya begini, aduh aku nggak seneng ngomongin ini loh. Kenapa? Biasanya kalau sudah ngomongin topik ini, pasti disuruh maju nanti ya. Setelah itu nanti disuruh berbahasa roh. Dipegang kepalanya, habis itu rebah. Gitu ya. Karena dalam batuan kalau nggak rebah, didorong sedikit kan, kalau masih nggak ada yang rebah lagi, kakinya satu dimajuin dijegal gitu ya, supaya jatuh ke tanah seperti itu. Hari ini kita nggak lakukan yang seperti itu karena saya percaya bahwa ketika kita mau berubah, kalian harus mengalami yang namanya metanoia. Semua katakan metanoia. Metanoia adalah ketika pikiran kita berubah, ketika perasaan kita berubah dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, berubahlah oleh pembaruan apa? Enggak ada yang baca Alkitab nih. Budimu ya. Akal budi itu ada di sini. Kalau kita menerima itu dengan baik, kita menerima di dalam hati kita juga, kita bisa berubah. Amin. Nah, hari ini saya akan bicarakan keren loh di sini ada contekannya di bawah gini loh. Saya ingin monitor. Ya, kita akan bicara tentang sebuah topik
yang kita masukin tema yang baru namanya limitless. Yang pinter bahasa Inggris artinya apa? Tidak ada batas, tidak terbatas. Masalahnya banyak orang pingin punya kehidupan yang limitless, tetapi mereka nggak ngerti harus ngapain. Katanya dunia nafsunya gede, tenaganya kurang. Pinginnya aku, kayak lagunya Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali, tetapi nggak ngerti harus ngapain. Nah, terus ada tambahannya, Holy Spirit series. Nah ini yang banyak anak muda, waduh ini bakal dipegang-pegang sama Kak Dendi. Kan lagi corona kan, nggak boleh Kak, nggak boleh pegang saya. Nanti rebah, ada yang pernah rebah, habis itu benjol kepalanya. Saya pernah soalnya. Saya rebah, habis itu kena dengkulnya orang. Astagfirullah gitu ya, langsung ya enggak anu sih, tapi cenut-cenut sungguhan. Waktu itu camp saya pusing kepala saya. Kita enggak lakukan itu hari ini. Ya, kita akan ngomong tentang seorang pribadi yang paling disalah mengerti dalam sejarah. Kenapa? Karena biasanya orang mengira bahwa dia malah bukan pribadi sama sekali. Yang diomongkan adalah apa yang dia bisa lakukan atau adalah aksesoris yang mengitari dia. Kamu bisa bicara tentang Kak Dendi itu kacamatanya bulat. Kak Dendi itu pakai baju kotak-kotak, tetapi kamu tidak membicarakan tentang diri saya, kamu membicarakan tentang baju atau outfit saya. Beda banget loh ya, betul ya? Antara membicarakan diri saya dengan membicarakan tentang outfit saya itu beda banget. Nah, siapa di sini dari tadi kalian duduk di tempat ini memang nggak boleh bercengkrama, tapi anggaplah ini adalah situasi BC, before corona gitu ya. Kita duduk 2 jam di sebuah tempat di kafe, lalu kalian saling ada di dalam meja yang sama, lalu nggak ada yang saling ngomong, aneh banget nggak? Aneh ya. Kemarin ada rekan-rekan di sebelah kanan saya, Kak Valen sama Shema ini liburan colongan ke Malang ya Kak ya. Ngobrol, pasti di mobil kalau mereka nggak ngobrol sama sekali, ada sesuatu yang awkward, sesuatu yang aneh terjadi. Lama loh ke Malang itu, tapi Shema lagi puasa bicara, nggak mau ngomong sama Kak Valen. Aneh nggak? Aneh sekali. Tetapi yang akan kita bahas sekarang adalah pribadi yang selama-lamanya ada bersama dengan kalian, mulai dari kalian lahir baru, sampai nanti kalian menutup mata, tetapi ada banyak orang yang ogah sekali ngomong sama pribadi ini. Kalau kalian sering dicueki sama orang, halo siapa yang di sini sering dicueki sama orang, gak usah angkat tangan. Kalau kalian sering dicueki sama orang, gak ada apa-apanya prestasi kalian dibanding dengan Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang paling sering dicueki di dalam sejarah. Bahkan saya kalau mau tanya dengan kejujuran Anda, gak usah dijawab sekali lagi, kapan sih terakhir kamu benar-benar ngomong sama Roh Kudus? Saya yakin kalau 1 kali 24 jam ini ada yang ngomong sama Roh Kudus? Nggak banyak dari kita. Mungkin setelah nanti mendengarkan ini dan saya percaya nanti sampai kita selesai hidup kita di muka bumi, kita mau bicara dengan Roh Kudus terus. Amin? Ya, oke. Nah kita akan bahas tentang Roh Kudus yang bagaimana. Saya akan ambil sudut pandang yang seperti ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bisa sama-sama baca karena ini ayat emas kita. 1, 2, 3, tetapi, oke masih lemes. 1, 2, 3, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan bahas ini. Ini adalah sebuah kelanjutan dari yang kita bicarakan minggu lalu, betul ya? Bulan lalu kita bicara tentang kita disuruh pergi ke ujung bumi. Nah, setelah itu ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang dicatat di dalam sejarah. Banyak versi hoax-nya. Apa itu? Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Entah nanti mungkin minggu-minggu ke depan ada pembicara-pembicara yang akan bahas, saya nggak bahas dari sudut pandang itu. Tapi ada suatu peristiwa yang luar biasa yang mengubah sejarah dan mulai saat itu dunia nggak sama lagi. Tiba-tiba ada orang Yahudi bisa ngomong bahasa Perancis gitu ya, kalau waktu itu sudah ada Perancis, bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa-bahasa yang lain. Yang intinya semua orang bisa tahu apa yang dia katakan. Sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi
di Kisah Rasul pasal yang kedua. Kalau kalian nanti malam mau baca, silahkan gitu ya. Nah pertanyaannya siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu siapa sih? Seringkali kan kita salah mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah apa ya? Kita sering ngomong kayak gini kan? Aku pingin lebih lagi Roh Kudus ada di dalam diri saya. Aku pingin lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah salah? Enggak juga. Tetapi kalau kita mengenal dia sebagai pribadi, kalau kita melihat dia sebagai pribadi di dalam keesaan Allah Tritunggal, kita juga tahu bahwa dia adalah Allah itu sendiri, kita enggak ngomong seperti itu. Kita lebih suka untuk ngomong seperti ini, Roh Kudus, apa sih yang bisa saya kasih ke kamu? Roh Kudus, gimana caranya saya bisa memberikan lebih lagi kehidupan saya kepada kamu, kepada Allah Roh Kudus? Seringkali kita memanfaatkan Allah Roh Kudus. Padahal seharusnya kita yang dimanfaatkan oleh Allah Roh Kudus. Mengerti maksud saya? Beberapa waktu yang lalu, siapa yang nonton final Liga Champion? Nggak ada yang gibol di sini. Seharusnya ada ya, saya tahu ya. Cuman barangkali kalau di Rumah Jati nggak boleh aja kalian nonton ya. Tapi kalau yang saya nonton kapan hari, Chelsea lawan Manchester City, menang Chelsea. Kipernya Chelsea pada waktu itu diganti. Seharusnya kipernya bukan yang itu. Ada kiper termahal di dunia, namanya Kepa Arrizabalaga. Kalau nggak salah namanya, nama Spanyol, saya takut salah. Kiper ini sebetulnya hebat, makanya dia jadi kiper termahal. Kan mereka bukan orang bodoh ya, atau beli pemain termahal di dunia 88 juta pounds untuk pemain yang nggak pakai, nggak ada gunanya seperti itu. Tetapi dia punya satu kekurangan, dia nggak obey dengan pelatihnya. Kalian cari di YouTube kalau nggak percaya. Suatu saat dia mau diganti sama pelatihnya. Pemain kalau diganti sama pelatih harus nurut ya toh, betul ya? Kalau saya punya Alicia sebagai pemain saya, kita pemain basket, Alicia ganti sama Linda, harus mau dong. Nggak mungkin dia bilang nggak mau aku masih mau ngadem-ngadem di dalam lapangan, nggak bisa. Karena dia pemain saya, dia harus nurut. Tetapi Kepa itu nggak nurut. Sampai pada akhirnya banyak pro kontra dan akhirnya performanya juga turun dan akhirnya dia nggak jadi kiper utama lagi. Dan akhirnya kipernya diganti sama Chelsea dan akhirnya dia jadi juara juga. Saya bukan pendukungnya Chelsea, aman gitu ya, nggak apa-apa. Kalau ngomongin bola saya netral. Pokoknya yang menang yang mana tak dukung. Kalau lihat sepak bola, saya itu aslinya pendukungnya Arsenal, tapi 14 tahun saya mendukung nggak pernah juara. Jadi sudah lah. Ya saya nggak dukung siapa-siapa sekarang. Jadi seperti itu, apakah kita ini jadi pemain yang baik dari coach agung kita yang namanya Roh Kudus? Atau kita sering membantah, kita sering tidak mau menurut apa yang diperintahkan oleh coach kita, yakni Roh Kudus. Yakni kita lebih suka memanfaatkan Roh Kudus. Aku punya bisnis A, B, C, D, aku punya urusan A, B, C, D, Roh Kudus berkati dong. Gitu ya, seringkali mental kita begitu kan? Saya punya urusan banyak nih, saya akan ketemu dengan orang ini. Bahkan nanti kalau sudah cinta-cintaan, kakak-kakak pembina, be ready, sebentar lagi banyak yang mulai puber. Sudah mulai ngincer-ngincer, saling menyukai satu dengan yang lain, sekarang pun sudah ada, langsung minta Roh Kudus, bahasa roh. Fotonya anaknya ditaruh di kamar, gitu ya, ditumpangi tangan setiap hari. Ngapain gitu ya? Kalau jadi Tuhan kan bingung kan? Kalau yang ngesiri anak DLC semuanya bahasa roh kan bingung Tuhan. Mau ngasihkan si dia ini sama siapa gitu. Tetapi sebetulnya bukan itu, Roh Kudus tidak melakukan bisnis kita. Roh Kudus tidak melakukan kepentinganmu, Roh Kudus tidak harus melakukan kepentinganmu. Seharusnya kita yang melakukan kepentingannya Roh Kudus. Bisa dipahami sampai di sini? Nah ini kuasa atau pribadi, tadi saya sudah berkata, kuasa atau pribadi seringkali kita memanfaatkan seperti seolah-olah Roh Kudus itu adalah kuasa saja. Bukan pribadi. Ya. 2 Korintus 15 ayat 14 saya bacakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini keren banget.
Dari ayat ini kita akan bahas lebih lanjut apa yang akan kita telaah hari ini. Ada sebuah kata yang saya garis bawahi, persekutuan. Semua bisa katakan bersama dengan saya, persekutuan. Persekutuan di dalam bahasa aslinya adalah, saya taruh di sini enggak? Koinonia. Semuanya bisa katakan koinonia. Ya, bahasa sulitnya saya jamin cuma 2 tok. Tadi kan sudah belajar apa? Change your mind. Sama yang sekarang koinonia, sudah enggak usah, ini bahasa aslinya apa lagi Kak? Enggak, cuma 2 aja gitu ya, supaya kepake lah. Koinonia artinya adalah persekutuan, tetapi kalau kita bedah sebetulnya arti koinonia itu sangat dalam sekali. Kalau kita baca di sini, kita bisa memahami bahwa setiap pribadi Allah Tritunggal, kita bisa memahami atau ada trademarknya sendiri-sendiri. Saya tidak mengajarkan Tritunggal hari ini karena akan jadi lama, tetapi kita bisa mengerti bahwa setiap pribadi di dalam Allah Tritunggal itu ada trademarknya di dalam ayat ini. Kalau kita mengenal tentang Tuhan Yesus, kita mengenal namanya grace, kasih karunia-Nya. Siapa yang punya grace lebih besar daripada Tuhan Yesus? Alkitab berkata, saat kamu masih berdosa, dia sudah mati buat kamu. Keren banget. Gak ada pribadi yang kayak gitu. Kalau orang itu menyebalkan, saya nggak akan mau do something untuk orang itu. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya do something, dia dead, dia mati untuk orang itu. Keren banget, nggak ada kasih karunia atau grace yang lebih besar dari Yesus. Yang berikutnya kasih Allah Bapa maksudnya. Kalau kita mengenal Allah Bapa, kita mengenal bahwa ada Bapa itu penuh kasih, penuh cinta kepada kita. Makanya yang dilakukan oleh iblis hari-hari ini, yang cowok-cowok dengarkan saya, dia merusak gambaran ayah di muka bumi ini. Dia pingin setiap ayah menjadi ayah yang gagal supaya dia gampang merusak gambaran Allah Bapa di muka bumi. Nah, yang berikutnya Roh Kudus, ada trademarknya, persekutuan dengan Roh Kudus. Kita mau bahas yang ini. So interesting. Yang pertama, persekutuan itu artinya adalah fellowship. Semua katakan fellowship. Ya, fellowship kita suka kalau datang ke sebuah pertemuan judulnya fellowship. Pada saat saya SMA dulu, saya selalu tanya kalau ke Komsel pada waktu saya masih nakal-nakalnya, nanti itu Komselnya ada fellowship enggak gitu ya. Karena saya memaknai fellowship itu makan terang bulan. Bareng-bareng bersama dengan orang lain, makan gratis, makan sate gratis dan sebagainya. Tanpa saya memahami bahwa sebetulnya fellowship itu adalah lebih dari itu. Fellowship adalah ketika kita ada di dalam tempat yang sama. Ketika kita sedang ada bersama, saya bersama dengan teman-teman saat ini, kita sedang melakukan fellowship. Meskipun tidak ada martabak di tengah-tengah kita, tetapi kita sedang melakukan fellowship. Pertanyaannya sama seperti yang tadi saya katakan. Berapa lama sih kita diemin Roh Kudus? Sepanjang kehidupan kita, setiap malam dia menunggu Anda untuk apakah hari ini Anda akan berbicara dengan Roh Kudus. Ternyata tidak. Besoknya ditunggu lagi. Enggak juga. Lusanya ditunggu lagi. Enggak juga. Sampai hari ini dia ada di dalam ruangan ini dan masih nunggu kamu untuk berbicara dengan dia. Dia adalah pribadi. Alkitab berkata bahwa dia bisa didukakan. Bahkan Ananias dan Safira menipu Roh Kudus gitu ya. Bisa ditipu tapi tidak tertipu. Beda ya. Ditipu bisa tapi tertipu tidak. Berduka bisa, bersukacita bisa. Jadi dia adalah pribadi yang benar-benar pribadi. Seperti itu. Banyak orang mendiamkan Roh Kudus dan mengaku sebagai orang yang paling kesepian. Kalau kamu berbicara dengan Roh Kudus setiap hari, saya jamin, hakul yakin tidak ada orang yang kesepian di muka bumi ini. Tidak ada orang yang lonely di muka bumi ini kalau semua orang Kristen berbicara dengan Roh Kudus. Karena dia ready di sebelahmu 24 jam. Bicara dengan Roh Kudus berbeda dengan self-talk. Beda dong. Kalau ngomong sama diri sendiri itu bisa menyesatkan. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, and you say that name, Roh Kudus, Holy Ghost, Holy Spirit, maka kamu tidak akan salah alamat kamu berbicara dengan dia. Amin? Amin? Iya. Oke, beri saya semangat sedikit dong. Ini berat juga.
Kenapa kita seringkali susah sekali membayangkan tentang Roh Kudus? Berapa banyak kalau di dalam bahasa Inggrisnya Holy Ghost ya? Berapa banyak di sini kamu lebih familiar dengan setan daripada dengan Roh Kudus? Bisa angkat tangan? Lebih gampang ingat ceritanya setan daripada ceritanya Roh Kudus. Bisa angkat tangan? Saya angkat tangan soalnya iya. Saya sampai certain umur-umur tertentu saya lebih jamak untuk mendengarkan kisah-kisah tentang setan gitu ya. Gundurwo kayak Casper kayak Jenglot kayak apa kayak. Tetapi begitu ada orang yang ngomong ada Holy Spirit, ada Holy Ghost, oh iya, ada yang baik. Setahu saya setan yang baik itu cuman Casper. Ada yang menyertai kita, tidak kelihatan di samping kita, tetapi bukan seperti filmnya The Nun, gitu ya, tiba-tiba medeni, wah gitu, bukan. Tetapi dia siap untuk yang tadi ya, peluk kita untuk ada di samping kita dan memberikan penghiburan. Ada emangnya Holy Ghost yang seperti itu. Kita susah. Kita lihat kenapa kok kita dilarang untuk nonton film horor, ya. Kalau tadi seorang ayah merusakkan gambaran kita tentang Allah Bapa, film horor merusakkan gambaran kita tentang Roh Kudus. Kita susah memahami bahwa ada spirit yang ada di sekitar kita, tetapi enggak medeni. Bahasa Sansekerta tadi ya. Tidak menakutkan, tetapi justru ada untuk menghibur, ada untuk membuat apa yang sedang kau kerjakan hari ini di dalam dia menjadi luar biasa. Yang berikutnya, cepat aja. Partnership. Nah, koinonia arti yang kedua adalah partnership. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 15 ayat 28, sebab itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi mereka sedang rapat tentang sesuatu dan mereka berkata seperti ini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kalau kita bermitra sedemikian dekat, saya jadi tahu apa keinginan mitra saya. Betul ya? Seperti ini, kemarin kembali lagi ke kisahnya Chelsea. Chelsea itu adalah salah satu tim yang tidak diunggulkan di dalam musim ini. Karena pemain-pemainnya jelek semua. Bukan jelek semua sih, banyak yang nggak guna seperti itu. Beli mahal dipakai jelek, beli mahal dipakai jelek. Lalu kemudian nasib mereka berubah ketika ada pelatih baru yang datang. Namanya Thomas Tuchel, kalau kalian tahu. Pelatih yang ini dia bikin sebuah reformasi, dia bikin sesuatu yang berbeda. Sehingga pemain-pemain yang tadinya dibuang, yang tadinya sudah pamitan sama klub, nanti kalau jendela transfernya dibuka, aku jualan aja lah. Daripada aku ada di bangku cadangan, terus seperti itu, lebih baik saya dijual ke klub lain supaya saya bisa main. Tapi ternyata setelah di coach dengan benar, tim ini jadi juara Liga Champions kemarin. Luar biasa. Itu pentingnya partnership. Partnership semakin lama kita akan jadi orang yang semakin kenal siapa partner kita. Kalau hari ini kita melihat Roh Kudus sebagai partner kita, saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda bisa berkata seperti rasul-rasul di dalam ayat ini? Saya tahu pasti keinginan Roh Kudus seperti apa. Saya jamin gak ada gitu ya. Saya juga gak berani memastikan, Roh Kudus pingin kita seperti ini. Nanti Roh Kudus pingin saya makan steak pulang, steak gitu ya. Yang bayar Kesia. Enggak mungkin seperti itu. Saya enggak berani ngomong seperti itu. Karena kenapa? Kita secara partnership kita mungkin belum begitu mengkristal seperti rasul-rasul hari itu. Tetapi bayangkan, di sini yang paling lama menikah di dalam ruangan ini mungkin adalah Kak Rudi dan Kak Nike ya. Nah, kalau sudah menikah demikian lama, sudah berapa tahun Kak Nika? 15 tahun, wow gitu ya, 15 tahun lama loh ya. Ada yang usianya 15 tahun, Kak Nika hidup dengan Kak Rudi 15 tahun. Kira-kira kalau Kak Rudi itu lagi marah, dari pandangan matanya saja Kak Nika bisa tahu. Iya Kak Nika ya? Dari kode saja Kak Nika langsung tahu apa yang dirasakan oleh Kak Rudi. Kenapa? Karena ada sesuatu partnership yang sudah terjadi 15 tahun.
Kalau saya sama Kak Fani hari ini masih baru menikah kan, masih tebak-tebakan gitu. Bukan kami berantem setiap hari, tapi kalau saya marah, saya tahu dia marah itu kalau saya tanya, kamu marah tak? Enggak, aku enggak marah, itu marah berarti dia. Gitu. Tetapi kalau yang lain-lain saya belum tahu, saya masih dalam proses untuk mengenal istri saya. Seperti itu sama dengan Roh Kudus. Suatu saat kita bisa untuk mengatakan, Roh Kudus pengen ini loh. Dek. Kenapa? Karena kamu bergaul erat dengan Roh Kudus. Amin. Nah, di dalam Kejadian pasal 18 ada suatu kisah yang menarik, enggak usah dibuka. Ketika itu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Hukumannya bukan hukuman apa, tapi hukuman mati. Karena ada meteor yang jatuh dari surga. Ingat kisah itu? Sodom dan Gomora dijatuhi sama api dari langit. Ada ya kalau sekarang ngomongnya meteor lah ya. Kayak kalau lihat Avenger itu kayak apa namanya meteornya Thanos itu loh. Der. Setelah itu meninggal semua. Inahilahi semua. Nah pada waktu itu apa yang Tuhan lakukan sebelum itu keren banget loh. Dia ketemu sama Abraham. Ngapain ketemuan? Buat ngomongin, Ham, besok aku mau habisin itu. Bukan seperti itu. Tapi dia meeting sama Abraham. Gak percaya buka di dalam Kejadian 18, nanti di rumah aja. Dia meeting dengan Abraham, dan Abraham nego sama Tuhan. Dan Tuhan berubah pikiran, dua kali. Keren loh itu. Siapa yang di sini bisa nego sama Tuhan? Keren loh itu. Ada orang bisa nego sama Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah pencipta dari langit dan bumi berkata, oke, aku mengubah pikiranku. Enggak apa-apa, kita ikut dengan caramu saja. Keren ya? Oke, berikutnya. Ada yang namanya intimacy, semuanya berkata keintiman. Belum semua mulutnya, saya nggak bisa lihat di dalam masker kalian ngomong apa enggak, tapi be honest to me, semuanya harus ngomong keintiman. Oke, kita baca di dalam bahasa Inggrisnya, bukan saya keren-kerenan, tapi di dalam bahasa Indonesianya kalau kalian lihat, rada membingungkan soalnya terjemahannya. Semuanya bisa bahasa Inggris, saya bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris Jawa, tapi it's okay. Or do you suppose it is to no purpose that Scripture says, He yearns jealously over the Spirit that He has made to dwell in us. Jadi apakah kamu mengira bahwa nggak ada tujuannya? Alkitab berkata dia itu dengan yearn itu akan kita pelajari nanti kata-katanya. Jealously dengan cemburu melalui spirit, melalui rohnya yang dia pakai untuk diam di dalam diri kita. Kita akan belajar tentang satu kata namanya yearn di dalam bahasa Inggris. Yearn itu ini. Have an intense feeling of longing for something, typically something that one has lost or been separated from. Gitu ya. Jawa kan, bahasa Inggris saya kan, jadi enggak usah malu-malu ya. Enggak apa-apa. Nah, yearn itu adalah sebuah feeling sebuah perasaan yang sangat intens banget untuk merindukan sesuatu. Biasanya sesuatu itu sesuatu yang hilang atau sudah dipisahkan atau sudah terpisah dalam waktu yang lama. Nah, kalian bisa lihat di dalam ayat ini, yang sedang yearn kepada kita itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang ngotot untuk sayang sama kita. Semua katakan ngotot. Di sini ada yang pernah jadi bucin, budak cinta, sengotot-ngototnya kamu. Jordan sudah, enggak pernah. Enggak mungkin Kak. Saya gitu. Itu andeng saja yang kayak gitu Kak. Saya tidak mungkin. Nah, kalau orangnya jadi bucin, dia melakukan hal-hal yang luar biasa, luar biasanya, sangat dia akan memberikan segala-galanya karena dia adalah budaknya cinta. Sementara yearn ini, dia akan melakukan segala-galanya juga untuk kita, supaya kita bisa berpaling sama dia. Bisa dipahami? Ini namanya yearn. Kita melihat bahwa Roh Kudus hari ini dia menunjukkan dirinya sebagai pribadi. Aku nih ngejar-ngejar kamu loh nak. Sesederhana itu. Dia sedang ngejar kita dimanapun kamu berada. Seperti yang tadi dikatakan lagunya tadi. Itu lagunya Imperfect by the way. Keren, saya suka lagu itu. Kamu mau lagi gemuk, mau lagi kurus, aku ngejar-ngejar kamu.
Tapi ada satu kata yang setelah itu dikatakan jealously. Dengan cemburu. Apakah cemburu itu sifat Tuhan? Yes. Kalau dikatakan di dalam kitab kasih itu tidak cemburu, saya kira terjemahannya kurang tepat. Seharusnya kasih itu tidak iri hati. Itu terjemahan yang pas. Karena cemburu itu sifat Tuhan sendiri. Saya nggak mungkin ngomong sama istri saya, aku akan setia sama kamu 364 hari. Tapi please, satu hari aku akan bersama dengan cewek lain. Cewek yang aku sayang dulunya. Or whatever. Apakah dia akan menerima itu? Kalau dia adalah istri saya yang masih waras, dia akan berkata no, enggak bisa. Saya minta kamu 365 hari bersama dengan saya. Kalau bisa 366 gitu ya. Satunya juga jangan dibuat cheating. Kenapa? Karena kasih cinta yang yearn yang seperti ini, itu menuntut sesuatu yang namanya eksklusivitas. Enggak mau dibagi. Tahukah kamu bahwa Roh Kudus enggak ingin bagi kamu dengan dunia ini? Halo? Tapi berapa banyak kamu willing untuk membagi hatimu, membelah-belah hatimu dan memberikan kepada dunia? For the cheap reason, untuk hal-hal yang sangat remeh-temeh kamu berikan hatimu kepada dunia ini. Berapa banyak dari kita yang dengan willingly, dengan sukarela memberikan diri kita untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, yang mendukakan Roh Kudus, yang membuat Roh Kudus setengah mati cemburu dengan kamu. Halo. Ada dua hal dari yearn yang saya pelajari. Yang pertama intensif. Ada sesuatu yang big, intensif itu sesuatu yang major, sesuatu yang gede. Dan yang kedua adalah konsisten. Banyak kalau kalian jatuh cinta dengan seseorang itu konsistensinya dipertanyakan mengapa anak-anak DLC yang masih unyu-unyu dilarang untuk pacaran. Karena biasanya nggak bisa konsisten. Kak, aku beneran mau menikah dengan dia. Suatu saat ada di sini, di depan Pak Harun, ada lagunya deng, 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 deng gitu ya. Jalan 2 bulan, walah ternyata Reiki kak, gila nih. Aku tidak mau lagi bertemu dengan dia. Di blok dari WA. Padahal sudah ditembak. Gitu ya. Sudah tukar-tukeran, apa namanya? Tukar-tukeran, sekarang enggak usum tukar-tukeran buku diari ya. Kalau cowok sudah habis banyak beli bunga. Dulu saya waktu pacaran enggak pernah beli buket bunga, saya bilang mahal loh bunga itu, tak bilang gitu. Tak bilang nanti kamu tak belikan yang lain aja ya, yang lebih berfaedah daripada beli bunga. Kalau cowok kan, beli ini, beli itu, nraktir ini, nraktir itu. Udah habis banyak, setelah itu nggak konsisten. Bosen kak sama dia kak? Ya bosen lah. Orangnya gitu-gitu aja. Makanya kita kalau punya cinta, kita harus punya cinta yang dewasa. Baru kita berani untuk menjalin komitmen. Nah, saya akan buka di ini. Kalau kalian tahu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 29 itu ada sebuah kisah yang luar biasa tentang bagaimana orang yang sangat intim dengan Tuhan, intim dengan Roh Kudus, dia itu bisa dibukakan enggak ya? Kalau enggak bisa enggak apa-apa deh. Kalau enggak bisa saya bacain dari sini. Kisah Para Rasul 8, 26, 29. Bentar ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dia disuruh untuk bangun dan apa tadi? Berangkat. Padahal kalau kalian lihat di ayat-ayat sebelumnya, dia sedang ada di tengah-tengah KKR. Halo? Tentu adalah sesuatu hal yang aneh sekali bila tiba-tiba hari ini Yanti berdiri dari tempat ini dan kemudian Roh Kudus suruh saya untuk pergi. Aneh pol. Tetapi Filipus dia dapat yang seperti itu. Dia disuruh bangkit dari sebuah KKR, lalu kemudian dia pergi. Lalu berangkatlah Filipus,
adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Maaf, tadi yang ayat 26 yang bicara adalah malaikat, ya. Ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk sambil dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29, lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Di ayat yang ke-26, dia berkata, malaikat suruh saya pergi dari KKR itu. Ngerti maksud saya? Tiba-tiba Kak Dendi lagi ngomong sama kalian seperti ini, lagi khotbah, tak taruh. Dan Kak Dendi langsung pakai mobilnya Kak Dendi, pergi ke orang. Kalian mikir kan, nggak jelas Kak Dendi ini. Lagi stres ya, banyak pikiran. Dan itu Filipus berkata seperti ini, itu yang ngomong malaikat. Lalu kemudian waktu dia sudah sampai ke tempat itu, dia bisa mengenali di dalam ayat yang ke-29. Lalu kata roh kepada Filipus, titik di situ dulu. Kok bisa orang ini bisa membedakan suara yang supranatural? Malaikat kalau ngomong kan juga supranatural ya. Bisa dibedakan loh, itu pun bisa dibedakan. Ini malaikat, kalau ini Roh Kudus, kok bisa? Pertanyaan saya kok bisa? Kalau kalian tanya sekarang mungkin agak mikir-mikir aneh itu Kak. Tetapi kalau kalian tanya barangkali sama Kak Rudi sama Kak Nika yang sudah 15 tahun menjalin pernikahan, di dalam kerumunan kita mungkin semuanya ngomong, tapi kalau Kak Rudi ngomong manggil Kak Nike, sekali saja istrinya pasti langsung dengar. Iya, saya dan istri saya juga sudah bisa seperti itu. Jadi sekalipun dia itu ngomong sama orang rame sekali, saya panggil namanya sekali saja, deng, dia langsung noleh sama saya. Kenapa? Kami saling mengenal, kami tahu satu dengan yang lain. Saya ingin mengenalkan sama kalian ada sebuah hubungan dengan Roh Kudus yang dalam sekali, yang sebetulnya belum pernah kita lalui sebelumnya. Setelah ini bisa diklik, atau sudah habis ya? Sebentar. Ada sebuah persekutuan yang dalam sekali bersama dengan Tuhan. Nah masalahnya tujuannya apa? Kalau Roh Kudus tadi dia koinonia ya, ada 3 poin. Bisa ingat tadi yang pertama adalah fellowship, semuanya katakan fellowship. Yang kedua adalah partnership. Yang ketiga adalah intimacy. Lah gunanya apa Roh Kudus membangun segala sesuatu itu di dalam kita, orang yang enggak layak ini. Tujuannya apa? Tujuannya balik lagi ke dalam ayat yang pertama kita baca. Sekali lagi kita baca ya dengan penuh semangat ya. Kalau enggak semangat kita enggak pulang-pulang nanti ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya tujuannya apa? Sama kayak tujuannya kamu masih hidup di muka bumi. Kalau kita berkata kalau saya dipenuhi dengan Roh Kudus saya akan berbahasa roh Kak. Oh benar, saya setuju. Tetapi ayat ini berkata dengan jelas, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu nggak akan tahan kalau kamu nggak jadi saksiku. Halo? Berapa banyak kita nggak jadi saksinya Tuhan, tapi kita berkata, aku rohani loh Kak, aku datang ke sini, aku angkat tangan, semua orang rebah, dan sebagainya. Orang tak tumpangi tangan sembuh loh Kak, dan sebagainya. Aku bisa khotbah, Kak, aku bisa main musik, dan semua orang geblak, rebah di dalam Roh Kudus. I don't care. If you don't do that, jangan ngaku-ngaku kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak percaya, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, Petrus ngomong kan, di luar, berapa orang yang bertobat dari itu teman-teman? Saya kok lupa berapa orang ya? Halo, ini kalian baca kitab suci yang berbeda ini kayaknya. Pasipiro ini 2000, ada yang 1000. Pasipiro 3000 orang. Nelayan ngomong di depan banyak orang, 3000 orang bertobat. Gereja buka pertama kali, seperti tadi kita kan habis corona baru buka ini, langsung yang datang 3000 orang. Wow, keren.
Dimulai dari mana? Mereka terima Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan berdoa supaya kita bisa memberikan diri kita kepada Roh Kudus. Bukan lagi Roh Kudus yang mengerjakan bisnis kita, mengerjakan urusan kita. No. Itu salah kaprah. Kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan jadi orang yang dahsyat. Kamu bisa jadi pengacara yang dahsyat dan sebagainya. Kamu bisa jadi arsitek yang dahsyat dan sebagainya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kamu. No. Kalau kita devoted sama Roh Kudus, kita menyerahkan diri kita sama Roh Kudus, kita berkata, Lord, mau apa dalam hidup saya? Saya akan jadi seperti itu. I'm yours. Saya milikmu. Hari ini banyak yang masih muda-muda, banyak yang belum tahu mau ngapain di dalam kehidupannya. Sedikit clue dari saya, andalkan dia. Semuanya tutup matanya. Saya akan berdoa untuk kita. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Semuanya berkata dengan untuk lagu ini. Dengan minyak yang baru urapiku. Yes. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Semua mata terpejam, semua hati berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Siapa di antara kamu yang ingin mengatakan, I devoted my life to the Holy Spirit. Saya mau memberikan hidup saya kepada Roh Kudus. Mulai dari hari ini dan seterusnya, saya tidak akan minta Roh Kudus untuk mengerjakan bisnis saya, tetapi saya mau mengerjakan urusannya Roh Kudus. Kalau engkau berkata seperti itu, taruh tangan kananmu di dada, nggak usah lirik kanan kiri. Ini adalah keputusan personal setiap orang. Holy Spirit, engkau melihat setiap tangan-tangan yang sedang mereka taruh di dada mereka. Mulai dari hari ini dan seterusnya, mereka adalah alat-alatmu. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk engkau pakai, Tuhan. Kalau engkau ingin mengerjakan hal yang besar, yang kecil, apapun juga yang bersih, yang kotor untuk dunia ini, engkau tidak perlu cari orang lain, tetapi orang-orang di depan hamba-hambamu ini sudah siap, Tuhan. Pakai mereka. Buktikan kepada dunia bahwa orang-orang yang memberikan hidupnya untuk engkau dipakai jadi orang yang luar biasa. Engkau tidak akan menyesali keputusan ini, karena dia tidak pernah memakai orang dan menjadikan orang itu pecundang. Engkau akan dipakai untuk menjadi kepala. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah cueki Roh Kudus lagi. Betapa dia berduka ketika engkau tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Mulai dari hari ini dan seterusnya, engkau akan berjalan dengan Roh Kudus. He is here, rasakan hadiratnya. Haleluya.
Yes, Jesus. Masuk di dalam hati kami Tuhan. Kami adalah pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya akan akhiri dengan beberapa pengumuman. Siapa yang happy boleh datang ke gereja hari ini. Bikin iri yang di belakang ada kamera ya. Bikin iri dong yang di belakang dong. Yang di belakang itu ada kamera. Mereka itu sedang beribadah dengan Zoom. Kalian itu gak kompak loh sama saya. Yang tinggi gitu loh supaya mereka bisa lihat ya. Dadah gitu ya. Kami menunggu kalian di dalam ibadah onsite yang berikutnya. Jadi minggu depan kita ibadahnya tetap di Zoom. Sound efeknya dong langsung gitu loh. Kita minggu depan ibadahnya di Zoom. Iya, jadi ibadahnya balik lagi ke Zoom karena ini masih trial. Tetapi kalau ada saran atau apa kalian boleh sampaikan ya. Ada sesuatu yang gak nyaman dan sebagainya. Boleh banget untuk disampaikan. Nah, minggu depan ada perjamuan kudus, jangan lupa. Jadi kita akan dilayani oleh Kak Hana, ada perjamuan kudus. Kemudian jangan lupa lagi kita punya challenge, namanya challenge thanks to. Tujuannya saya nggak tulis di Instagram, tujuannya buat apa. Tetapi untuk kalian di tempat ini ada tujuannya. Kalian punya VIP list kan? Kalian masih ingat saya pernah ngajarin kalian minggu lalu, Paulus waktu datang ke Athena, dia ngelihat yang baik dari yang buruk-buruk. Ingat? Kalian punya teman semenyebalkan apapun, tetap ada sesuatu yang kalian bisa terima kasih sama orang itu, betul ya? Semenyebalkan apapun, kalian say thank you sama dia untuk bangun jembatan sama orang itu, dan kalian bisa start conversation setelah itu. Oke? Gampang sekali caranya, kalian bisa nanti lihat di IG-nya DLC, dan kalian bisa post. Kita seru-seruan bareng ya. Saya belum post by the way, nanti malam saya post pasti. Count my word, pasti saya post. Jangan lupa ada komsel juga setiap hari Rabu jam 7 malam, kecuali komselnya Kak Elita jam 6 sore. Kemudian ada Hops hari Senin dan hari Jumat, kalian bisa ikut. Kalau ada teman-teman yang belum pernah ikut, diprovok dong, supaya mereka juga ikut dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat bangsa kita, and then kita mau berdoa supaya dia mengutus kita. Bapak, hari ini kami mau berdoa buat bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia mungkin sedang ada di dalam sebuah persimpangan. Tetapi kami percaya Engkau bukan Allah yang panik. Engkau bukan Allah yang gopoh Tuhan. Tetapi justru Engkau adalah Allah yang memegang kendali untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa ini tetap dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan sedang membawa bangsa ini lewat hal-hal yang tidak mudah ini menjadi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan pakai jemaat-Mu Tuhan di seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi terang dimanapun mereka berada. Tidak ada gereja yang gontok-gontokan lagi, tetapi gereja justru berlomba-lomba untuk dapat menolong di dalam situasi krisis ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, Engkau akan pulang dari tempat ini, Engkau diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Apa saja yang Engkau kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil, Engkau diutus kepada dunia untuk menjadi saksi Kristus. Dan Roh Kudus senantiasa menyertai Engkau mulai dari hari ini sampai pada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, saya lupa, minggu depan bulan depan kalau kalian mau bawa persembahan, kalau kalian datang ke ibadah onsite, boleh dikumpulkan, and then nanti dikasih ada kotaknya di sebelah mana Kak Elita? Di pintu keluar, nanti bisa dikasih. Ya, oke, sekarang semuanya duduk dulu, nanti dipandu.